Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Maka Maria mengambil setengah hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kasih yang sejati kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap harta, segenap kekayaan. Ukuran kasih yang terbesar adalah seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, bahkan kepada musuhnya. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami tentang mengasihi Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau tidak menyayangkan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami tentang kasih-Mu, ajar kami tentang kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Engkau yang menukar nyawa-Mu, ganti kami. Sehingga setiap orang yang percaya beroleh selamat. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Ya, dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harga. Kasih yang terbesar ketika seorang menyerahkan nyawanya bagi orang yang dia kasihi, bahkan bagi musuh-musuhnya. Dan Tuhan telah menyerahkan nyawanya bahkan sebelum kita mengenal dia. Dia telah menebus. Seorang perempuan bernama Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mereka menyebut dia seorang yang perempuan yang tidak baik, saudari. Tetapi dia memberikan seluruh hidupnya. Manakah yang lebih mengasihi Tuhan? Seseorang yang banyak diampuni dosanya atau yang sedikit diampuni dosanya? Tentunya orang yang lebih bersyukur adalah orang yang banyak dosanya. Terkadang orang yang paling berdosa, orang yang lebih tahu bagaimana memberikan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi orang yang merasa dirinya selalu benar, dan selalu didapati dia yang paling baik, terkadang lebih sedikit mengasihi Bapa. Saudara yang diberkati, ada satu kisah seorang anak yang orang tuanya kaya raya. Orang tuanya memiliki segala sesuatu. Dia hidup di dalam kasih yang berlimpah-limpah. Anak ini berumur belasan tahun, saudara. Dari kecil dia tumbuh dengan kehidupan yang melimpah dengan kasih. Karena dia melimpah dengan kasih, dia tidak tahu bagaimana hidup susah. Dia tidak tahu bagaimana hidup sulit. Seiring dia berjalan dewasa, kemudian dia mengenal seorang yang dia cintai, dia jatuh cinta. Dan saudara, kemudian dia memutuskan untuk menikah. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak pernah dibentuk dengan satu penderitaan. Dia tidak pernah dibentuk dengan satu kekurangan. Dia dibentuk dengan segala sesuatu tersedia. Ketika dia menjadi seorang suami bagi seorang istrinya di dalam rumah tangga, dia tidak mau bekerja. Dia mendapatkan segala satu penghasilan dari orang tuanya yang sangat mengasihi dia. Saudara, dia telah belajar untuk menerima kasih sayang, tapi dia tidak belajar bagaimana untuk membalas kasih sayang. Ketika dia tumbuh di dalam satu kehidupan berumah tangga, dia tidak tahu bagaimana mengasihi istrinya dengan cara yang benar. Apa yang terjadi, saudara? Dia memperlakukan dirinya bahwa istrinya itu harus selalu menerima dia, istrinya harus selalu mengerti dia, sebagaimana dulu orang tua memperlakukan dia. Dan dia belajar untuk tinggal dalam rumah tangganya. Dia tidak mau menafkahi istrinya karena dia disediakan terus oleh orang. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Tentu saja rumah tangga seperti ini tidak sehat. Kemudian terjadi percekcokan, pertengkaran, dan kemudian rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tidak menyenangkan, saudara. Tidak mendatangkan damai sejahtera. Karena dia tumbuh, dia tahu bagaimana dikasihi, tapi dia tidak tahu bagaimana membalas kasih orang lain. Dia terbiasa menerima, tapi dia tidak tahu bagaimana untuk memberi. Pada saat dia hidup berdampingan dengan orang lain, dia hanya mempraktekkan hidup menerima. Karena dia tidak belajar mempraktekkan hidup memberi dan memberi. Dia lack of love,
Dia memiliki kasih yang sangat sedikit untuk dia bagikan pada orang. Dia menjadi seperti laut mati, orang yang cuma tahu menerima, tapi tidak tahu membalas dan memberi yang baik kepada orang. Saudara, kehidupan tanpa pemberian, kehidupan tanpa membalas kasih Tuhan, seperti ada di laut mati. Kita hanya berkata, Tuhan, Engkau mengasihi aku, Tuhan, Engkau mencintai aku, tapi Engkau tidak tahu bagaimana belajar untuk mengasihi Dia yang sudah memberikan nyawanya untuk engkau. Saudaraku yang diberkati, Maria mengambil setengah hati minyak nawasi, murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus. Dan Tuhan katakan bahwa apa yang dia lakukan, orang akan mengingat akan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, demikian firman Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Menaati dan melakukan perintah Tuhan merupakan bukti nyata kasih kita kepada Tuhan. Matius 22 ayat 34-40 firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, sekali lagi Yesus berurusan dengan orang-orang Farisi, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam perihal mereka mempertanyakan tentang hal kebangkitan. Dan saat ini orang Farisi yang mencobai Tuhan. Jadi mereka sedang menguji Yesus, baik itu dengan pernyataan, dengan pertanyaan, dengan pengetahuan, dengan perkataan-perkataan yang menjebak. Saudara, tetapi mereka tidak tahu mereka sedang berurusan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang empunya hikmat dan segala pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Bahkan dia bukan sekedar memiliki pengetahuan, tapi dia memiliki kuasa. Dan dia menyatakan apa yang terutama di dalam hidup ini. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Pertanyaan yang luar biasa dan jawabannya juga luar biasa. Dan karena dia tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya mencoba Yesus untuk satu jawaban yang memuaskan hati dan keinginan mereka, seolah-olah mereka yang paling benar di dalam hidup, seolah-olah mereka yang paling suci di dalam melakukan perintah-perintah dan Taurat Tuhan. Padahal sesungguhnya orang-orang yang melakukan hukum dengan logika mereka, orang-orang yang hanya mengikuti satu liturgi keagamaan, tapi tidak mempunyai kasih. Saudara, semuanya sia-sia. Dia seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing kosong dari bunyinya. Orang yang hidup tanpa kasih tidak hidup di dalam hukum. Karena hukum yang terutama dalam hukum Taurat ada pada hukum kasih. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesamamu manusia. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti dia berbuat benar. Orang yang mengasihi sesama, apa yang engkau ingin orang lain perbuat untuk dirimu, engkau lakukan untuk orang itu. Kalau engkau tidak ingin kalau engkau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau engkau tidak ingin hartamu dicuri oleh orang lain, maka jangan mencuri orang lain. Semua hukum bergantung pada ketetapan ini. Saudara, bahwa apa yang ingin orang lain perbuat di dalam dirimu, itulah yang engkau perbuat bagi orang lain. Jangan menghina, jangan bersaksi dusta dengan orang lain. Kita tidak ingin didustakan. Kita tidak ingin pasangan kita tidak setia. Kita tidak ingin kita diselingkuhi. Makanya kita jangan berbuat sesuatu yang bisa menyakiti pasangan kita, yang bisa menyakiti sahabat kita. Kita hidup di dalam kasih. Seorang suami yang ingin dinikmati oleh istrinya, dia harus menghormati istrinya terlebih dahulu. Saudara, hukum kedua hukum ini, kalau kita mengasihi Tuhan, maka ketetapan-ketetapan Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita. Kita akan hidup kudus, benar, tidak bercacat, tidak bercela. Dan kalau kita ingin hidup dikasih, kita harus terlebih dahulu mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama. Ukuran dalam mengasihi Tuhan ada beberapa hal. Amin. Yaitu yang pertama, segenap hati. Yang kedua, segenap jiwa. Yang ketiga, segenap akal budi. Amin. Tetapi kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat 30, firman Tuhan berkata seperti ini.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Saudara, seluruh energi, keberadaan esensi kehidupan kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Saudara, orang-orang Farisi, mereka mengasihi Tuhan dengan akal budi mereka. Mereka mengasihi Tuhan dengan pengetahuan mereka. Tapi hatinya, firman Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Saudara rasakan, kalau engkau mengasihi Tuhan itu nggak pakai hati, saudara tidak akan tersentuh. Ketika seorang perempuan bernama Maria, dia menuangkan kaki Yesus dengan minyak narwastu, orang-orang menyebut dia wanita pengacur, wanita yang tidak benar. Tapi dia datang dengan ucapan syukur yang besar. Dia orang berdosa, dia dikasihi, dia bersyukur untuk kasih Tuhan. Dia tahu bagaimana membalas. Saudara, ilustrasi yang saya ceritakan tadi, seorang anak yang dipenuhi dengan kasih sayang, dia tidak pernah belajar untuk membalas kasih sayang dari orang tuanya. Dan ketika dia diperhadapkan dengan istri yang harus dia cintai, dia harus sayang, dia tidak tahu bagaimana harus mencintai istrinya. Karena dia tidak praktek mencintai dengan hati, mencintai dengan jiwa, mencintai dengan akal budi, mencintai dengan kekuatan. Saudara, kalau kita tidak pernah belajar untuk memberikan hidup kita, nyawa kita kepada orang yang kita cintai, kita tidak akan pernah belajar apa itu. Saudara, suami saya mencintai saya di saat saya punya kelebihan, di saat saya punya kekurangan, di saat saya ada masalah. Orang yang sangat dekat dengan saya itu adalah suami. Saudara, orang yang mengasihi itu akan terukur kehidupannya. Dia ada di saat kamu senang, betul. Dia ada di saat kamu cantik, betul. Dia ada di saat kamu berkelimpahan, betul. Coba cek apakah dia tetap ada di saat kamu tidak cantik, di saat kamu tidak ada punya apa-apa, di saat kamu berkekurangan, di saat kamu punya masalah yang begitu berat. Bagaimana pasanganmu memperlakukan engkau, saudara? Apakah dia ada tetap di sampingmu? Atau dia sibuk menyalahkanmu, lalu kemudian dia meninggalkan engkau dan pergi dengan orang lain? Ataukah dia memperhitungkan segala kesalahanmu mulai dari tahun pertama sampai pada tahun terakhir, dan dia tidak pernah berhenti menyalahkan engkau, saudara? Orang yang mengasihi pasangannya, dia pasti akan ada di saat suka maupun duka. Hari ini kita mau berbicara yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Orang-orang Farisi itu bertanya, hukum mana yang terutama tuh? Yesus tahu, mereka tidak mengasihi Allah. Mereka menyukai kebenaran, mereka menyukai hukum-hukum, mereka menyukai Taurat, mereka mempelajari aturan-aturan tentang Tuhan, tapi tidak dengan berhubungan dengan Tuhan. Seorang perempuan yang bukan dari latar belakang imam bernama Maria, dia melakukan terobosan dengan hidup di dalam satu relationship with God. Dia duduk di kaki Tuhan, saudara, meminyaki kaki Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang berkenan dari satu hubungan dengan Tuhan? Hubungan, connecting each other, heart to heart. Kita tidak mempelajari Tuhan dengan otak kita, tapi kita mempelajari Tuhan dengan mengerti hatinya, mengerti kehendaknya. Orang-orang Farisi menafsirkan berbagai macam kitab, tapi mereka tidak tahu hatinya. Kasihilah Tuhan dengan hati, dengan jiwa. Jiwa itu berbicara soal perasaan. Perasaan itu kita bisa bawa di saat senang, kita bisa bawa di saat duka, di saat happy, di saat sedih dan gembira. Hati kita pada saat kita gembira kita bawa ke Tuhan. Pada saat kita sedih kita cari ke Tuhan. Jiwa itu berbicara pikiran, perasaan. Amin. Pikiran, perasaan kita, logika kita, kehendak kita. Jiwa kita itu ada di sana. Kadang-kala orang mau menyembah Tuhan, tubuh mereka di sini, jiwanya ada di tempat lain. Karena jiwanya mengambang ke sana kemari, saudara. Menyembah Tuhan itu segenap hati, segenap jiwa. Jiwamu, perasaanmu memuji dengan sungguh-sungguh. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Meninggikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meresapi pujian dan penyembahan itu dengan sungguh-sungguh. Akal budi. Amin. Logika, berpikir. Taruh ke dalam tangan Tuhan. Apalagi segenap kekuatan. Kekuatan itu berbicara soal sumber daya. Finansial. Kesehatan kita, kekuatan kita.
Ada orang yang nanti mau melayani Tuhan pada saat dia sudah lumpuh, pada saat dia stroke, pada saat dia udah cancer. Karena apa? Waktu sehat tidak mau memberikan hidupnya bagi Tuhan. Tapi setelah sakit baru bingung. Mana Tuhan, mana Tuhan? Dan kemudian motivasinya terungkap ketika sembuh, sudah kembali lagi kepada manusia lagi. Karena apa? Bukan kekuatan yang dia pakai kepada Tuhan, tapi pada saat dia lemah, pada saat lagi sakit, baru cari Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dalam kelemahannya ketika dia sakit, hanya ingin kesembuhan dan setelah itu balik lagi kepada manusia lama. Saudara itu, saudara itu memanfaatkan Tuhan. Tapi ada orang-orang ketika dia sakit, di titik terendahnya dia cari Tuhan, lalu dia sadar, lalu dia berubah, lalu menyerahkan segenap kekuatannya pada saat dia sakit maupun sehat dia melayani Tuhan. Nah, itu baru benar. Mungkin Tuhan jamah dia pada saat dia sakit, dia bertobat, lalu dia mulai menyerahkan hidupnya dengan sungguh. Tapi jangan saudara menyembah Tuhan dengan segenap kelemahan. Nanti sakit, nanti kalau udah stroke, nanti kalau udah asam urat, nanti kalau udah sakit ginjal, baru cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah sembuh balik lagi. Setelah sembuh tobat kumat, saudara. Makanya kasih Tuhan itu dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi, dengan kuat, dengan sehatmu, dengan kekayaanmu. Pada saat masih kaya, nggak peduli Tuhan. Tapi udah miskin, baru cari Tuhan. Setelah kaya lagi, tinggalkan lagi Tuhan. Waktu belum ada kerjaan, cari Tuhan. Setelah ada pekerjaan, sibuk dengan orang lain. Lalu kemudian mulai terlibat dengan perselingkuhan, lalu lupa dengan suami, lupa dengan istri. Saudara, segenap kekuatan yang kita pakai untuk melayani Tuhan, baik dalam keadaan kita tidak mampu maupun kita mampu, kita serahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itulah yang pertama, terutama dan yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum itu tergantung. Amin. Kedua hukum itu, saudara, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Saudara, tetanggamu adalah orang-orang yang paling dekat dengan. Tetanggamu itu berbicara suamimu. Tetanggamu itu berbicara tentang anakmu. Tetanggamu itu berbicara tentang mertuamu. Tetanggamu itu berbicara tentang pelayan-pelayan Tuhan. Tetanggamu itu berbicara tentang pelayan-pelayan Tuhan yang melayani bersamamu, orang-orang kantor yang bekerja bersamamu. Orang-orang yang dekat denganmu, itulah orang-orang yang perlu engkau perlakukan sebagaimana engkau ingin. Kalau engkau ingin mereka jujur samamu, kamu jujur dengan mereka. Kalau engkau ingin mereka setia denganmu, engkau setia dengan mereka. Kalau engkau ingin mereka memberkatimu, engkau memberkati mereka. Kalau engkau ingin mereka bermurah hati kepadamu, engkau murah hati kepada mereka. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita. Kiranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Karena disitulah tergantung segala hukum Taurat dan kitab para nabi, bahwa mengasihi Tuhan di atas segalanya dan mengasihi sesama. Itulah kunci untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami mencari Tuhan bukan hanya sekedar pada saat kami dalam kelemahan, dalam keadaan kami sakit, dalam keadaan kami miskin, dalam keadaan kami ditinggalkan. Tetapi biarlah kami di titik terendah kami berbalik kepada Tuhan. Lalu ketika kami mulai bangkit, kami tetap tidak meninggalkan Tuhan. Mencintai Engkau dengan kekuatan, kekayaan, kehormatan yang ada pada kami. Sehingga kami mau kembalikan segala syukur pujian hanya bagi nama Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kuat kami serahkan ke dalam tangan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini masih terlilit dengan masalah, terikat dengan dosa, terlilit dengan hutang, terikat dengan orang-orang yang toksik. Bapak di surga, berkati mereka agar hidup baru, hidup benar di dalam Tuhan. Mereka yang mengalami hubungan-hubungan yang toksik, hubungan yang saling menyakiti satu dengan yang lain, hubungan yang tidak saling menerima satu dengan yang lain. Tuhan jamah, jangan keraskan hati mereka sehingga Tuhan datang untuk melawat kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu jiwa satu hari, kiranya setiap hari Engkau memberkati satu jiwa
maka kita akan bawa jiwa-jiwa ini untuk hormat dan kemuliaan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Happy holiday. God bless you.